pagi anak teacher yang cantik dan yang ganteng-ganteng. Nah, kembali belajar bersama teacher Uli. Hari ini kita akan belajar buku pena 2A, tema 2, subtema 4 pada pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 kita akan membahas 3 muatan. Yang pertama bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Kita bahas pertama muatan bahasa Indonesia ya anak teacher, yaitu membuat kalimat tentang keragaman benda. Membuat kalimat tentang keragaman benda. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita membuat kalimat, kita harus mengetahui dulu apa makna kata terlebih dahulu. Nah, di sini ada contohnya teacher buat 2 kata, yaitu jungkat-jungkit dan bangku. Jungkat-jungkit maknanya adalah mainan bergerak-gerak turun naik. Sedangkan bangku adalah benda untuk tempat duduk. Nah, contoh kalimat menggunakan kata-kata di atas. Yang pertama, di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Yang kedua, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Nah, seperti itu ya anak teacher, kita harus mengetahui apa makna kata itu, baru bisa kita membuat ke dalam bentuk kalimat. Anak-anak teacher, coba amati gambar pada bukumu buku pena 2A halaman 153. Dan teacher akan membacakan ceritanya. Mengunjungi agrowisata. Sonia dan teman-teman pergi berkunjung ke agrowisata. Banyak yang dapat dilakukan di agrowisata, seperti melukis pemandangan dan menangkap ikan. Sonia dan teman-teman diberi kanvas dan peralatan melukis. Setelah melukis pemandangan, mereka menangkap ikan menggunakan jaring. Ikan yang tertangkap disimpan di ember. Sore hari, Sonia dan teman-temannya pulang dengan perasaan senang. Nah, anak teacher, nanti kita akan menemukan kata-kata yang sulit di dalam cerita ini. Lalu kita akan mencari makna dari setiap katanya. Ada agrowisata, pemandangan, kanvas, ember, dan jaring. Anak-anak teacher, kita akan membahas makna setiap kata. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian. Pemandangan adalah lingkungan alam yang indah dipandang mata. Kanvas adalah kain yang berlapis cat dan dicampur dengan lem, terbuat dari kain yang tipis dan kain yang tebal dan kuat. Ember adalah tempat air berbentuk silinder atau ada yang terbuat dari plastik, dari seng dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jaring. Jaring adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan, burung, dan sebagainya yang berupa siratan atau rajutan, tali atau benang, dan yang membentuk mata jala. Nah, itulah tentang makna kata. Sekarang kita lanjut ke muatan SPDP ya anak teacher. Menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu juga bisa memanfaatkan barang bekas, misalnya membuat tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam. Nah, bahan alam yang digunakan misalnya ada daun-daunan, bunga kering, atau pasir, terserah anak teacher ya nak. Nah, barang bekas yang digunakan misalnya kotak sepatu bekas. Nah, di sini teacher akan membuat bahan alam dari pasir. Teacher, bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama,
anak-anak teacher harus membuat pola hias kotak tisu dengan pensil. Misalnya kotaknya kamu gunakan kotak sepatu. Kemudian sediakan lem dan pasir warna terang dan pasir warna gelap. Lalu olesilah bagian luar kotak tisu dengan lem. Kemudian taburkanlah pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kemudian kreasikanlah antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Bagaimanalah supaya kotak tisumu terlihat semenarik mungkin. Anak-anak teacher, kita lanjut ke muatan matematika ya, yaitu menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Perhatikan contoh berikut ya anak teacher. Anak-anak teacher, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah menghitung hasil pembagian dengan 2 bilangan. Nah, bagaimana kalau menghitung hasil pembagian 3 bilangan teacher? Nah, caranya mudah anak-anak teacher. Mulainya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9, hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi 79 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan, pertama kita bagi dulu dengan 9, yaitu 72 dibagi 9 hasilnya sama dengan 8. Nah, angka 8 ini kita bagi lagi dengan angka 2. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Gampang bukan anak teacher? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Masih semangat kan anak teacher? Nah, 14 dibagi 7 dan dibagi 2. Yang pertama kita bagi dulu 14 dengan 7. Masih ingat kan dengan pembelajaran sebelumnya, perkalian adalah penjumlahan berulang, sedangkan pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, kamu carilah hasil dari 14 dibagi 7 dengan pengurangan berulang. Nah, kita buat dulu. 14 dibagi 7 sama dengan 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, sudah 0 berarti kita buat pengurangan berulangnya. Berarti berapa kali dia dikurangkan? Berarti hanya 2 kali. Maka 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, kita tulis 2 di samping sama dengannya. Lalu 2 ini kita bagi lagi dengan 2. Maka 2 dibagi 2 sama dengan bilangan. Jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya sama dengan 1. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 1. Gampang ya anak teacher? Silahkan berlatih di rumah. Matematika itu mudah jika kamu sering berlatih. Tetap semangat. Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Shalom.